Kita roadshow Pak, kampus-kampus gitu kan, ini campaign, boleh. Cocok. Nah dan tadi betul sepakat dikatakan bahwa minimal mencoba Pak ya. Saya udah nyoba Pak, sekali, mobil, EV, mobilnya Pak Rahmat. Hanya nyetir, oh durhaka saya kalau masa beliau nyetir saya duduk Pak. Nyobain Pak. Dan, tapi menurut saya cukup berbahaya, mobil EV. Saya nggak bisa bedain ini mobilnya hidup atau mati. Iya benar, gak ada bunyinya. Seperti gak ada suara. Nah, mungkin terakhir nih, kita buka 3 penanya lagi terakhir sebelum kita akhiri. Oke, ada 1. Oke. Boleh kita mulai dari sini. 1. Oke, silakan. Oke, nanti selanjutnya ditunjuk lagi. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Pak Toto, terima kasih. Saya dengan Ferdian dari Angkasa Pura II. Terkait dekarbonisasi, ilmu saya belum nggak di sana, tapi at least saya pengen tahu sebenarnya dari Pak Rahmat sendiri atau dari Kementerian Pak Rahmat ini pernah menghitung nggak sih ekonomi impact dari dekarbonisasi ini gitu? Ekonomi impact secara Indonesia atau secara wilayah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kira-kira ini apa sih yang bisa kita lakukan small actions gitu para pemuda ini kita untuk bisa mendukung sampai dengan ke arah situ gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ferdian, terima kasih banyak. Nah, Masnya yang kacamata? Ya, boleh silakan. Selamat malam Pak Rahmat, Pak Toto. Ya, untuk saya mohon maaf ya ada 2 ya. Iya. Ke Pak Rahmat tadi siang kalau nggak salah Pak Presiden bilang kan di Balikpapan kalau misalnya hilirisasi terutama di nikel itu tuh potensinya gede, bahkan bisa mengubah Indonesia dari negara berkembang ke negara maju. Mungkin bisa diceritakan Pak seberapa besar sih potensi dan janji dari hilirisasi nikel ini, hilirisasi ke kendaraan listrik. Ke Pak Toto, kan Bapak juga dulu sempat di Pertamina ya Pak ya? Udah berpengalaman sama kita punya dependensi energi ke luar Pak. Kalau saya pelajari kan untuk EV itu di rantai supply-nya itu ada, kita punya kecuali 1 Pak, kalau nggak salah itu lithium ya Pak. Nah mungkin izin bertanya Pak, apa nanti kalau misalnya kita ke arah sini ke EV, apa bukan muncul resiko baru Pak, kita jadi dependensi ke negara-negara yang punya cadangan lithium Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Mantap, terima kasih. Nah mungkin banyak tadi juga mau bertanya, silakan. Nah karena ini tadi 2 di awal ini singkat-singkat padat, yang lain juga supaya kita bisa banyak nampung, singkat padat mungkin ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Eka PKJ, profesi sebagai cyberpreneur, blogger dan penulis. Yang ingin saya tanyakan gini Pak, tadi kan menyinggung soal bahwasanya Indonesia jangan sampai tertinggal terkait industri ini gitu. Terus tapi industri yang ingin dikejar sekarang ini kan senyatanya adalah kita sedang impor gitu loh. Berarti kita konsumtif, bukan produktif. Sedangkan ketika kita bisa hadir di era globalisasi sekarang itu harusnya kan produktif supaya itu berdampak atas kemajuan ekonomi dan juga industri. Sedangkan mobil ataupun motor elektrik ini dan EV itu kan impor gitu loh. Jadi kan tetap kita kayak image sebagai konsumtifnya itu lebih tinggi gitu. Dan itu dampaknya untuk kemajuan suatu negeri kan juga minim gitu. Nah, itu bagaimana menanggapinya Bapak-bapak? Terus yang kedua, tadi Bapak yang mohon maaf yang sampai sini Saya? Pak ini. Pak Pak Rahmat. Kalau Pak saya Rahmat. Aidil, IG-nya Aidil Pananrang. Pak Rahmat tadi kan menyinggung bahwasanya faktor eksternal gitu ya, atau menyebut dengan externality gitu. Tadi katakanlah bahwasanya motif dari adanya kebijakan ini, insentif untuk kendaraan listrik ini adalah untuk mendorong sebuah tindakan gitu kan, sebuah behavior. Tapi saya menelisik di sini, mohon maaf nih, apakah
ada sebuah kepentingan tertentu di balik ini yang kita tidak tahu, karena tadi menyinggung terkait keuntungan pemerintah lebih tinggi. Bicara tentang linguistik keuntungan pemerintah ini, saya pikir ada hubungannya dengan apakah ada di belakang seorang kapital dari brand ini yang memesan sebuah kebijakan undang-undang terhadap pemerintah yang bekerja sama untuk mengegolkan keuntungan ini. Karena tadi Bapak kan menyinggung soal bahwasanya ketika ada Apple tuh muncul, orang kan nggak begitu tertarik, oh masih punya HP yang sebelumnya. Tapi ketika dikasih promo, dikasih ini, dia terdorong ya. Apakah behavior ini tuh ada kaitannya dengan keuntungan sebuah kapital tertentu di belakang yang bekerja sama untuk mengegolkan undang-undang terhadap pemerintah ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masih bisa diingat-ingat Pak ya? Saya izin kita tambah masukin, nanti kita bisa sum up sekalian. Oke, silakan. Carbon trading, tolong jelasin. Oke, menarik. Carbon trading, tolong jelasin. Waduh, banyak banget di situ. Mewakili putra daerah yang tempat nikel. Oke, silakan. Menarik. Kita kasih kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan, kalau ini peran pemuda, maka saya mewakili pemuda Luwu. Sorowako, Luwu Timur. Bahkan wakil komisaris utama PT PAN Indonesia. siap. Ya, jadi untuk perkumpulan pemudanya sendiri itu ada Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Indonesia Luwu. Alhamdulillah saya ketua di cabang Bandung, seperti itu. Nah, alhamdulillah ini sangat menarik karena di Luwu itu PT Vale khususnya, sebelumnya adalah Inco. Itu kemudian sebelum kemerdekaan sudah ada tambang di sana. Dan bahkan itu adalah letak nikel terbesar dan produksi besi tertua di dunia. Nah, ini agar kita masyarakat Indonesia berbangga bahwa produksi besi atau pengolahan besi tertua di dunia ada di Indonesia, seperti itu. Nah, saya sebenarnya ingin menyampaikan unek-unek bahwa kami di sana ini adalah bukan kaum terpelajar mungkin ya. Iya, karena bisa dikatakan bahwa saya ini baru 2 generasi yang terpelajar, Pak. 2 generasi terpelajar, artinya bapak saya yang pertama, kemudian saya yang kedua. Rata-rata di sana, yang ketiga itu kakeknya itu nggak belajar, nggak sekolah, SR Pak, perang. Zaman Kahar Musakar di sana, revolusi di sana, Kahar Musakar yang Islam ya, kami nggak sekolah, kakek kami nggak sekolah Pak. Seperti itu, artinya mohon dipertimbangkan juga masalah manusia yang ada di sana. Kita banyak berbicara tentang keuntungan, kemudian bagaimana kebijakan dibangun dan segala macam, tetapi bagaimana kultur yang ada di sana. Perlu diketahui teman-teman, bahkan harusnya diketahui oleh seluruh Indonesia bahwa di sana itu ada kerajaan tertua di Sulawesi Selatan ya. Ini mungkin baru nih di telinga teman-teman. Kerajaan tertua di Sulawesi Selatan itu namanya Kerajaan Luwu. Seperti itu. Yang kemudian pada sekitar 4546 setelah Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta menyatakan bergabung ke dalam NKRI, raja kami, leluhur kami, datuk kami, pajung kami yang ada di Luwu itu kemudian menyerahkan tanahnya, menyerahkan tahtanya kepada NKRI. Apa yang kami dapat sekarang? Kami ini nih baru saya nih generasi kedua yang terpelajar Pak, Ibu. Coba bayangkan betapa tersiksanya orang di sana. Ini saya menahan sebenarnya ini. Betul ini Pak. Saya menahan ini. Karena apa ya? Bahkan Gubernur Sulawesi Selatan kemarin pernah mengungkapkan bahwa masyarakat Rampi yang ingin keluar dari Sulawesi Selatan untuk kemudian menuju ke Sulawesi Tengah dan bahkan meninggalkan Indonesia, itu sangat disayangkan. Kakek kami, leluhur kami itu berjuang untuk NKRI, berdarah untuk Indonesia. Terus nikel yang ada di sana,
Ya janganlah kita banyak berbicara panjang lebar tentang keuntungan, tetapi manusia yang ada di sana itu diperhatikan juga, Pak. Iya, janji Presiden Insinyur Soekarno 58 untuk kemudian terbentuknya provinsi sampai sekarang tidak terkabulkan. Hanya itu saja kan permintaan dari orang-orang Luwu itu sendiri. Provinsi saja, Pak. Baru kemudian kita berdiplomasi, berbicara bagaimana kemudian kita membangun Indonesia. Bagaimana mungkin kita membangun Indonesia berbicara tentang nikel, kemudian keuntungan, investasi dan segala macam, tetapi kita melupakan sejarah. Kita melupakan sejarah. Emang Soekarno punya tanah di Indonesia ini zaman dulu, sehingga mengklaim Republik Indonesia. Tanah itu adalah milik sultan-sultan yang ada di negara ini. Diserahkan semua tanah kita, tanah yang beribu-ribu hektar, berpuluh-ribu hektar, diserahkan semua, dikelola untuk negara demi kemudian kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Makanya kemudian peran pemuda, ya mungkin peran pemuda ini mengeluarkan unek-unek. Saya selalu cerita dimanapun, kalau masalah-masalah kita ini mendukung, sangat-sangat mendukung ini tentang produksi baterai dan segala macam. Dan bahkan di Bandung saya katakan kalau misalkan ada orang yang ingin oprek masalah oprek mandiri mengenai masalah dari konversi motor dari motor yang sekarang ini ke motor listrik, ini pakai motor saya aja, silahkan. Saya serahkan motor saya, silahkan. Gratis, nggak usah bayar, oprek aja. Untuk masalah, tetapi jangan lupakan orang yang ada di sana dong, orang yang ada di Luwu Timur, Luwu Raya, kemudian Morowali, kemudian Maluku Utara di Halmahera, di Raja Ampat. Ada nggak perwakilannya di sini? Alhamdulillah saya ini bisa mewakili dari Luwu Timur. Seperti itu, dan bahkan ini pemuda yang ada di sana, insya Allah siap mendukung, tapi tolong dilibatkan juga lah orang-orang yang di sana. Kebijakan-kebijakan yang akan dibangun itu pun juga harusnya orang-orang yang ada di Luwu itu dilibatkan. Saya belum melihat orang-orang Luwu yang muncul kemudian berbicara tentang nikel. Belum. Mungkin kalau misalkan Peta Rahmat ini ada darah Luwu di dalam dirinya, dan saya yakin mungkin ada darah Luwu di dalam diri Peta Rahmat ini, saya yakin ada. Di Sulawesi Selatan, saya yakin ada darah Luwu dalam dirinya. Dan bagaimana dulu mereka berperang menumpahkan darah. Oh, itu jangan dilupakan, Pak. Kita tidak takut dengan negara asing. Belanda, saya tampar orang Belanda ini kalau misalkan mau mengangkut masa-masa lalu. Ada orang Belanda, saya berani tampar di sini. Kalau masalah keberanian. Jangan takut. Indonesia ini siapa yang kita takuti? Tidak ada kan? Presiden Soekarno saja diculik, kiranya sedengklok. Pemuda yang melakukan itu. Mana ada pemuda takut? Jangan takut, jangan rebahan. Ayo bergerak dari sekarang. Mantap. Terbaik. Begitulah Pak, ini gambaran dari diskusi dari sekarang. Dari ada tadi saya rasa sangat mengetuk relung-relung hati kita juga ya. Maksudnya kita bisa merasakan semangat itu. Intinya poinnya yang terakhir itu ketika ada pembangunan kesejahteraan, kita pastikan juga kesejahteraan dan keterlibatan warga-warga lokal di situ. Dan mungkin nanti bisa ini kita libatkan ini Mas Putra ini mungkin bisa masuk di Vale mungkin atau untuk bantu di sana. Ya, mungkin itu ya teman-teman, saya mohon izin ini with all due respect. Saya yakin tadi masih banyak Pak yang angkat tangan, masih ada 12.700 orang. Tapi kayaknya takutnya kita terlalu malam dan tadi sudah cukup banyak pertanyaan. Mungkin izin bisa sekaligus dijawab oleh para pembicara. Mungkin tidak perlu saya ulangi pertanyaan untuk mengefisienkan waktu. Mungkin saya izin, mungkin silakan mau Pak Rahmat, Pak Toto, silakan Pak Rahmat. Saya coba, ini pertanyaannya Dian banyak banget dan gak bisa selesai. Karena ya intinya
economic impact-nya itu bisa positif bisa negatif. Negatifnya tadi kalau misalnya tiba-tiba terjadi climate change, climate crisis, ya kita mati semua, tenggelam dan sebagainya. Jadi tapi Indonesia itu punya banyak sekali peluang-peluang ya. Dari sisi hilirisasi baterai tadi, misalnya juga dari menjaga mangrove itu bisa dijual gitu kan, ibaratnya karbonnya, karbon tradingnya bisa dipakai dan sebagainya. Jadi mungkin ini saya nggak bisa do ini justice ya, dan mungkin ada teman saya yang lebih ahli untuk carbon trading. Tapi poinnya adalah kalau nggak ikut kita rugi ya, intinya mungkin itu. Kalau yang small things to do, buat saya sih mungkin awareness ya, bahwa kita ingin harus mengurangi CO2 gitu. Apa mengurangi CO2 ya? Lebih hemat energi. Kalau mungkin ada duit dikit, belum bisa beli EV, tapi mungkin bikin mau ganti kompor ke kompor listrik, itu bisa. Terus mau cari lampu ganti LED gitu. Terus apalagi yang bisa hemat-hemat energi, ya itu akan mengurangi membantu kita mengurangi ini karbon ya, jejak karbon footprint kita. Mungkin ini tadi pertanyaan ke saya, hilirisasi nikel pada prinsipnya value chain-nya itu banyak ya. Mungkin pertama kali kita bikin dari nikel ke besi baja gitu kan. Tadi katanya orang ini Datu Luwu ini nikel di Luwu itu memang besinya itu dulu dari Luwu, kualitas tinggi, karena nikel Indonesia itu ada kobaltnya, ada feronya, ada besinya. Jadi untuk dan dicampur itu jadi besi baja. Nah, jadi kuat gitu kan. Nah ini terus itu ditambahin lagi sekarang baterai dibuat nikel sulfat dan sebagainya, Pak Toto ahlinya. Terus tadi ngomong soal lithium, makanya ini kalau di Google nih Pak bawah saya nih, berapa bulan yang 1 bulan terakhir ini dia keliling-keliling ke Afrika, ke Australia, nanti juga ke Pak Luhut. Kita lagi mau secure alliance dengan berbagai negara ini. Karena walaupun ini penting, tapi lithium itu dikit pakainya. Banyakan nikelnya sebenarnya. Dan kalau misalnya ingat kimia kan, HLINA, Haji Lina kawin, Ruby CS frustrasi, yang paling kiri itu. Ya, itu lithium itu ya memang unik, tapi dia ringan. Karena dia di bawahnya helium kan, di bawahnya hidrogen, terus lithium. Nah, jadi sementara nikel itu lebih di kanan, lebih berat. Jadi memang kita sekarang bukannya kita nggak punya cadangan lithium, ada, tapi belum komersial. Jadi mendingan kita cari yang lain-lain dulu. Dan kita lagi alliance. Mengenai import dan juga siapa yang diuntungkan, mungkin ini sekaligus saya sampaikan ya. Saya untuk kebijakan insentif ini, kebetulan saya yang draft bersama tim. Dan saya bisa bilang, ini saya sempat cerita juga, bisa bilang demi Allah, ya, nggak ada kepentingan lain selain untuk yang tadi saya jelaskan. Karena ya Cok, dan makanya kita mau melakukan sesi-sesi seperti ini karena kita mau lihat memang gini, mungkin akan ada yang untung suatu ketika. Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu nanti siapa yang menang di pabrikan-pabrikan ini. Pak Toto ini adalah mungkin penjual EV yang paling gede saat ini untuk motor. Terus ternyata yang untung BUMN, ya boleh nggak? Ya boleh aja. Yakin nggak? Nggak tahu juga. Ini marketnya masih all open. Tapi yang saya tahu pasti adalah yang udah fakta, kalau kita nggak ngapa-ngapain belum jalan. Itu data yang saya dapat 3 tahun terakhir. Karena tadi isu-isu mahal dan affordability tadi. Dan saya juga tahu tadi yang pasti untung yang beli. Yang pasti untung nanti kita semua kalau ini sukses, ininya udaranya lebih baik. Tapi siapa yang menang dari sisi pabrikan, produk, wallahu alam. Saya mungkin mau tanya balik kalau ada yang nanti ke depan, emang menurut lu siapa gitu yang untung di sini? Ya, karena mereka juga belum tentu untung by the way. Yang
Alfa lah, Electrum lah, Gesits lah, dia juga belum tentu yakin bakal menang 10 tahun lagi, belum tentu. Apa? Untuk pajak apa nih? Pajaknya sekarang lebih murah. Ya. Untungnya tadi lewat subsidi BBM. Tadi kan sudah jelasin Mbak. Saat ini kan udah tahu kita itu import BBM. Nah. Enggak semua. Memang pertamanya iya. Iya, memang pertamanya iya. Tapi tadi Pak Toto udah cerita, kita import BBM 450 triliun. Dan itu dibakar jadi asap gitu. Kalau kita rubah ini 450 triliun itu, sebagian itu disubsidi, sebagian dibayar. Jadi tahun ini, mungkin I have the slide ya. Tadi tahun ini kita subsidi energi itu 500 triliun tahun lalu. Dibakar jadi asap. Sekarang kalau ditanya berapa sih ini yang buat subsidi BBM? Apa insentif kendaraan bermotor? Bayangan saya paling berapa, enggaknya ini, misalnya tahun ini paling 1,4 T gitu. Dibanding 500, very very small. Tapi ini dampaknya sekali jalan akan merubah sekaligus. Karena begitu nyoba udah enak. I cannot imagine untuk kendaraan sehari-hari saya di dalam kota untuk tukar balik ke ICE beli BBM. Kenapa? Saya kemarin ngisi bensin biasanya 500.000 satu minggu, ini tadi isi charge cuma 60.000 gitu ya. Jadi memang komponen-komponen awalnya ini pertama pasti diimport dulu, karena ini buy in this infant industry. Nggak mungkin kita tunggu. Kita tunggu dulu deh supaya orang Indonesia bisa bikin sendiri sekarang. Ya. Ini sekarang saya tanya Pak Toto, bisa nggak Pak bikin industri 100% dalam negeri hari ini? Nggak bisa. Coba tanya. Nggak tanya. Jadi kita harus realistis juga. Sama, untuk kita bayangkan TAM ya, Toyota Astra Motor, Honda Motor. Emang dibangun dalam satu hari? Enggak. Ya. Bisa aja kita kirimin dulu semua orang sekolah ke Amerika, ke Cina, sampai jago baru bikin balik. Pada saat itu terjadi. Nikel kita udah habis, baterainya semua udah keluar negeri. Karena orang lain di Cina udah bikin, di Amerika udah bikin, di Eropa udah bikin. Ya, habis. Sama kayak batu bara kita tadi. Batu bara kita yang bagus-bagus itu udah diekspor dulu. Yang GAR 58, 5.800, GAR 5.600. Tiba-tiba kita bangun pembangkit listrik sekarang. Batu baranya sisa yang kualitas rendah, yang beremisi. Jadi ya terserah nih, ini pemuda, pilihan kalian. Mau suuzon, ya. Wah kenapa pemerintah gini? Pasti dikorupsi lah segala. Wah Twitter lah apa. Nanti bisa, jangan, kalau Honda selalu terdepan, nanti kita Indonesia selalu terbelakang. Mau seperti itu, pilihannya di kita, di teman-teman semua. Karena saya nggak akan merasakan full impact atau ini. Mungkin saya pensiun 2024, karena saya bukan PNS dari pemerintah. Jadi saya akan coba kerjain ini 1,5 tahun ke depan. Kalau jadi alhamdulillah, kalau ditolak oleh masyarakat, ya nanti tinggal bilang yang nolak nanti siapa. Ingat aja, gitu aja. Ingat aja dirinya, oh dulu gua tolak nih ternyata salah. Ya kayak tadi, ini udah banyak contohnya. Batubara, CPO, ada satu lagi semikonduktor. Kita tolak untuk berikan insentif. Pergilah dia ke Penang, pergilah dia ke mana yang lain, Taiwan apa segala. Sekarang kita, waduh, gimana ya nggak tahu caranya. Oke, saya semikonduktor engineer ya. Saya pulang, saya sekolah di MIT, semiconductor engineer, pulang, saya nggak tahu mau kerja di mana. Ya itu, ya karena saya kerja di pemerintah ngurusin begini-begini. Jadi hal-hal seperti ini, Indonesia itu kita, inilah, path-nya harus kita bikin, kita rubah, mulai dulu. Tapi tadi, paling gedenya adalah
long term impactnya we believe ini bakal terjadi. Mungkin awalnya import dulu, kita belajar, kita bangun pabriknya, sekarang udah ada ya, boleh CKD dulu, kita lagi mau ngajak yang gede-gede masuk, pasti pakai engineer Indonesia. Memang semuanya dari negara lain? Enggak, pasti ada dampaknya. Jadi itu ya kira-kira, mungkin apa lagi? Apakah ada darah lu? Oh, ya kalau itu kayaknya nenek saya itu keturunan ada inilah sama Datulu. Jadi kemarin saya habis ketemu Datulu yang sekarang datang ke kantor saya. Jadi katanya ini kayak kakek sepupu gitu lah sama ini apa saya lah gitu. Jadi saat ini ada wakil komut di Vale yang punya darah Luwu. Putra asli Sulawesi Selatan. Ya saya kalau mau dipecah Sulawesi Selatan nama Luwu Raya saya lain lagi ya. Tapi putra Sulawesi Selatan udah ada di board. Nanti ada direktur juga yang asli dari Sulsel juga nanti yang di sana. Dan tentunya di Vale itu 99,7% itu local employees. Indonesians lah ya, Indonesians. Jadi kalau misalnya ya kapan-kapan Adinda bisa main-main ke Sorowako, saya sendiri baru 2 kali ke sana. Yang bisa saya lihat, saya udah punya berapa kali ngelihat mining operations. Mungkin ini terlepas ya tadi mengenai manusia yang di luar sana ya. Tapi dalam lingkungannya sendiri, saya bisa bilang ini mungkin the best mining operation yang pernah saya lihat. Jadi saya terjun berenang di Danau Matano itu, saya nggak ngerasa ada logam berat gitu. Kalau kita renang aja di Kaporit aja berasa saya. Kebetulan indera saya itu yang paling bagus indera perasa. Saya budak, saya rabun tapi taste bud saya lumayan bagus. Nah itu saya pas masuk, saya ini berenang kan rasa itu, ini after 50 something years of operation ya. Ya memang aku nggak tahu Vale-nya itu inkonya itu dari 1968. Jadi setelah orde baru ya. Orde baru, kalau yang sebelum merdeka itu mungkin Belanda kali ya. Belanda nggak tahu. Jadi ya tapi we can always do more ya. Pasti kita bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi caranya dan semakin melibatkan. Mungkin satu terakhir dari saya untuk mendukung perkembangan industri ini, saya diperintahkan oleh Pak Luhut dan saya juga udah lagi mengerjakan, kita akan membentuk Fakultas Teknik Metalurgi dan Material Science di Unhas. Jadi dan ini soalnya Indonesia itu jago tambang. Indonesia udah geologi, mining jago. Karena Indonesia itu udah menggali 600 juta ton tiap tahun batu bara. Tapi begitu udah jadi material kayak nikel itu sangat-sangat sedikit. Jadi ya saya membayangkan tadi mungkin ada yang bukan ya yang orang-orang dari Jawa nggak tahu itu Sorowako itu di mana, Pomala itu di mana, Obi itu di mana gitu. Belum tentu mau kerja di sana gitu kan. Tapi kalau dia sekolahnya di Unhas gitu kan di Makassar dia mungkin atau sebaliknya juga lebih dekat ya. Jadi ini harapan-harapan kita juga ya kita juga pengen apalagi sebelum saya pensiun ya 20 Oktober 2024 saya juga pengen ninggalin some legacies gitu ya. Mudah-mudahan policy-policy yang ada untuk EV ini bisa jadi untuk SDM pembangunan SDM di Luwu dan sekaligus juga di Sulsel itu bisa berjalan. Mungkin ada beberapa juga tadi pertanyaannya ke Pak Toto. Monggo Pak Toto. Tadi sebenarnya sebagian udah kejawab pertanyaan-pertanyaan teknis dan lain-lain sudah ini ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan teknis silakan bisa ngubungin kita langsung. Yang mau belajar baterai mengenai IBC silakan bisa ke kantor kami. Yang saya ingin sedikit sampaikan sebenarnya tadi. Satu, peran pemuda sekarang paling penting saat ini sekarang. Karena waktu zaman saya kelewatan. Nggak merasakan atau tidak menyadari pentingnya aset yang ada di Indonesia. Satu, mineralnya kita. Terus kedua, aset yang paling penting ya Anda semua ini sekalian. Saya sangat senang nih ada pemuda yang kayak tadi yang masih berapi-api. Ya, itu modal kita. Saya
sehari-hari itu ketemu sama orang Korea, Cina, US, nggak ada yang punya nasionalisme kayak orang Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Itu yang saya rasakan. Karir saya itu waktu di Pertamina benar-benar cari minyak di negara-negara yang aneh. Saya ke Irak, bayangin, ke Nigeria, kemana? Nah, kalau Jepang, Amerika biasa ya. Tapi spirit kita paling tinggi itu di Indonesia. Itu yang saya yakin bisa buat kita maju. Dan EV ini adalah salah satu peluang yang jangan sampai generasi kita kelewatan. Itu saya gemes tuh, saya ada passion juga gitu ya. Jadi saya harapkan itu, bahwa pemuda ini kalau ditanya perannya apa, tema kita apa nih? Urgensi peran pemuda. Peran kita semua itu yang paling penting, bagaimana kita punya awareness, semangat kita, dan tadi bahwa kita punya pride ya. Saya produksi-produksi yang ada di BUMN ini semua kita usahakan benar-benar produksi dari dalam negeri ya. Makanya ada TKDN tinggi dan segala macam, itulah yang justru akan diberi insentif oleh pemerintah. Karena TKDN itu membuat kita semua memang UMKM maju. Saya merasakan apa yang dirasakan bahwa daerah tertentu ya, kok rasa kayak ditinggal. Daerah tertentu kalau kita lihat, tapi ada satu yang sukses story juga di Haltim ya, Halmahera. Itu kalau Maluku Utara itu tingkat perekonomian paling maju bukan se-Indonesia tapi sedunia. Dan itu masyarakat keseluruhan, insya Allah ya kalau teman-teman ada yang dari Halmahera dan bisa merasakan bahwa itu maju. Tapi saya setuju, masih ada mungkin daerah-daerah yang belum merata. Nah ini tugas kita semua. Ya. Ada satu hal yang mungkin menarik. Jadi zaman saya itu Indonesia Barat yang berjaya. Kenapa? Karena minyak, gas dan bumi dulu awal-awal di mana? Sumatera kan. Sepanjang Sumatera tuh. Sumatera, terus Aceh, Kalimantan sebagian. Jadi berjaya tuh Indonesia Barat. Tapi 20 tahun ke depan Indonesia Timur. Ya kan? Karena nikel ada di sana semua. Bauksit dan lain-lain ada di sana semua. Jadi kita udah imbang nih antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Tapi jangan sampai yang di Indonesia Timur ini, Indonesia kita kelewatan. Itu message besarnya bahwa peran-peran kita itu untuk bisa, saya nggak bicara, oh harus EV, subsidi, insentif enggak. Itu semua jalan bahwa supaya kita tahu bahwa peluang kita itu besar. Dan kita bisa tahu itu besar kalau misalnya saya dan Pak Rahmat cerita. Tapi kalau saya dan Pak Rahmat nggak cerita, mungkin nggak tahu ya seperti itu. Tapi itulah kegunaan kita malam ini. Saya minta peran kita itu, oh kita sadar, terus kita kasih tahu nih teman-teman, peluang kita besar dan sekarang saatnya sekarang. Kita mulai dengan insentif, EV, dan itu akan mendorong semuanya. Dan saya yakin 100% nih, saya Pak Rahmat nggak akan ada hidden agenda. Ya, saya yakin. Buat saya itu kerja dari dulu intinya itu trust. Trust itu komponennya ada 3. Kita harus perform, kedua kita harus konsisten dengan apa yang kita ngomongin, dan ketiga nggak ada hidden agenda. Ya maaf ngomong, saya orangnya polos-polos aja kayak gitu ya. Jadi nggak ada trik-trikinya. Ya itulah yang membawa saya ke sini dan saya yakin apa yang dilakukan pemerintah ini nggak ada hidden agenda. Memang is the logical way yang harus kita lalui Indonesia mau maju itu. Jadi itu aja kurang lebih summary yang bisa saya sampaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Hopefully ini membuka mata kita semua dan saya juga ngelihat semangat-semangat ini juga buat saya juga jadi semangat lagi kan anunya. Jadi langsung energi ini kita bisa share bersama. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa. Dan langsung karena keterbatasan waktu dan saya masih dalam tugas untuk mencari jodoh. Ya, jadi mungkin singkat closing statement mulai nggak apa-apa kali Pak ya. Mohon izin mungkin mulai dari Pak Toto. Oh udah kurang lebih itu aja. Pak Rahmat mungkin ada yang mau ditambahkan terakhir untuk menutup. Ya. Oke, kalau saya sih pertama saya mau mengucapkan terima kasih atas atensinya kita semua sampai malam di sini dan semoga yang didengar sini dirasakan di experience bermanfaat. Intinya tadi kita ada peluang, kita bisa ambil atau kita bisa biarkan lewat. Tapi saran kami
buat teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk mengambil kesempatan itu. Kami yang saat ini berada di ibaratnya di tempat yang bisa menginfluence kebijakan dan juga yang bisa mendorong suatu industri, tentunya lagi berusaha keras. Karena memang ini apa ya, naturally kelihatan gampang, kita punya natural resources, tapi ini juga nggak gampang-gampang banget gitu. Kita banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus kita kembangkan, tapi it's possible gitu. Itu aja sih. Dan semangat terus, positif dalam berpikir dan bertindak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Luar biasa, dan saya harus akui ini adalah sesi kita yang paling panjang selama 5 ngobrol dari sekarang, karena memang isunya lagi sangat penting, dan juga tadi dari hasil diskusi ini kita melihat betapa pentingnya peran pemuda untuk sama-sama mengawal agenda ini. Karena yang merasakan ini ya sebagai kata Kak Rahmat tadi, bukan Pak Rahmat, bukan Pak Toto, mungkin ketika kita akan seusia Pak Toto, Pak Rahmat ini akan betul-betul merasakan dampak dari apa yang kita perjuangkan. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi ke Pak Toto, Pak Rahmat telah berkenan untuk begadang malam-malam seperti ini. Jangan bosan-bosan untuk kita sering-sering undang, izin berbagi, karena saya pahami pasti Pak Toto, Pak Rahmat juga sering mengisi di forum-forum yang keren-keren, yang panggungnya besar gitu kan, lampunya banyak ya. Harap tetap berkenan mengisi forum-forum yang hangat dan dekat bersama anak muda seperti ini. Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Kami informasikan terakhir 2 hal. Buat yang masih punya pertanyaan, alhamdulillah Kak Rahmat berkenan itu ada di grup peserta, ada Google Form di situ. Silahkan tuliskan unek-unek dan masukan teman-teman di situ. Hopefully akan menjadi bahan masukan dalam membuat kebijakan ke depan. Kalau ada di sini yang datang belum join grup karena nggak isi link, ini kita juga udah bikinkan singkat bit.ly/grup dari sekarang 5. GRUP dari SKRG 5 gitu. Jadi in case ada yang bilang, oh saya belum masuk grup WA, nanti silakan bergabung di situ. Dan nanti sebelum pulang bisa scan barcode yang ada di sebelah kiri untuk yang ingin mendapatkan sertifikat. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhir nanti kita foto bareng, kita akan penyerahan sertifikat dulu. Mungkin yang pertama kita beri kesempatan kepada penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini Pak. Kami serahkan kepada Irfan Ragil Busandi untuk bisa menyalakan plakat ke Bang Rahmat Kaimudin. Mungkin nanti bisa berdiri di depan sini Pak Rahmat. Mungkin bisa berdiri di sini, di depan. Oke. Oke, tepuk tangan. Dan selanjutnya kita minta perwakilan dari peserta juga. Di sini sudah ada Presiden Mahasiswa Universitas Bandung. Pak Munif, silakan maju ke depan memberikan sertifikat ke Pak Toto. Tepuk tangan, silakan. Nah, jadi teman-teman di sini banyak pengurus-pengurus BEM Pak memang. Jadi aktif-aktif bisa. Silakan Pak Munif. Wah, mirip-mirip bisa jadi dirut IBC juga ini. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Sip, makasih. Bang Rahmat boleh kita izin foto bertiga sebelum kita foto bareng semua di depan sini, boleh Pak? Izin di sini aja. Oh, boleh dipegang aja Pak. Iya Pak, dipegang aja. Izin foto. Izin. Oke. Kita foto bersama, Pak Rahmat, Pak Toto bisa di sini. Mohon izin berdirinya di sini. Nanti akan difoto dari depan. Nah, yang lain gak apa-apa, bisa berdiri juga mungkin ya. Nah, silakan merapat ke depan biar lebih hangat. Oh maaf. Saya mohon izin. Mohon izin. Saya mau matiin lampu dulu. Oh. Kurang jago meraba. Aduh bahaya. Ini kurang healing.
belakang, kita merapat ke depan. Tapi saya nggak yakin tadi Karamat pensiun 2024. Kalian aja lanjutkan. Sekali lagi, dengan begitu telah berakhir kegiatan kita. Terima kasih banyak atas kehadiran para peserta. Kami secara pribadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat terselenggaranya kegiatan. Sampai bertemu di Ngobrol Dari Sekarang volume 6. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.